Hiduplah Indonesia Raya. Kita udah sampai Kabupaten Lamandau dan sekarang kita akan menuju ke Desa Sekombulan yang juga bersebelahan dengan Desa Kubung. Di sini kita akan lihat bagaimana kehidupan pendidikan anak-anak sekolah yang ada di Desa Sekombulan, Desa Kubung. Itu desa jauh banget dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Karena apa? Dekat banget dengan perbatasan Kalimantan Barat. Yuk, kita lihat yuk. Ayo masuk yuk. Loh, udah pada masuk. Wah. Di Kecamatan Delang dari Kota Palangkaraya, kami harus menempuh jarak sejauh 597 km dan menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam untuk sampai di Desa Kubung dan Desa Sekombulan. Nah, udah kebayang kan betapa jauh desa-desa ini? Eits, tapi jangan kecewa dulu. Karena meskipun letak kecamatan ini sangat jauh, lelahmu akan terbayar dengan indahnya pemandangan perbukitan dan hutan yang asri di sepanjang jalan. Sekarang kita udah nyampe di salah satu sekolah, yaitu SD Negeri Kubung. Masuk yuk. Itu lagi rame banget tuh anak-anak tuh. Yuk. Jadi suka dukanya dalam dunia pendidikan dan mengajar khususnya di sekolah SDN Kubung ini, kita kekeluargaannya, suasananya betul-betul terasa banget kekeluargaannya. Jadi hampir seluruh orang tua, seluruh masyarakat itu kenal dengan gurunya. Jadi tahu ekonomi mereka, kegiatan mereka, kedekatan antara orang tua dan guru itu yang betul-betul menjadi semangat kita untuk mendidik anak-anak dengan keterbatasan yang ada. Dunia pendidikan di sini karena dunia sekarang serba maju, di sini ya agak telat-telat atau terlambat lah. Misalnya sekarang kita wajib untuk IT, di sini nggak ada listrik, ya kan? Habis itu sinyal dan sebagainya. Kalau yang lain mungkin kita gunakan apa yang ada, misalnya sumber daya alam lah. Apalagi metode pembelajaran sekarang kan lebih kepada bagaimana anak-anak itu mengenal alamnya sendiri, mengelola dan mengupayakannya. Itu yang membuat kita semangat untuk mengajar di sini. Yang menjadi kendala, yang betul-betul dominan menjadi kendala anak-anak ya memang salah satunya adalah fasilitas. Fasilitas di sekolah tidak seiring begitu. Jadi agak telat lah, seharusnya kita di sekolah sudah siap memfasilitasi mereka untuk belajar IT misalnya. Nah, jadi saya pikir itu yang menjadi masalah mereka. Mereka mulai ingin lebih tahu tentang media pembelajaran yang seperti yang mereka lihat lah. Nah, kita nggak pakai listrik, jadi kita mau bikin pola atau melakukan pengajaran dengan menggunakan alat bantu dan sebagainya, mempersiapkan bahan belajar, itu kendalanya salah satunya itu. Kemudian ya harapan kita memang seiring dengan aturan, seiring dengan kemajuan ini juga dilengkapilah fasilitas apa yang perlu dipersiapkan untuk mengajar itu. Fasilitas apa yang harus ada, itu harus ada supaya anak-anak kami di desa ini juga
bisa seperti anak-anak kota yang tahu, yang menikmati pendidikan itu yang sesungguhnya seperti apa. Itu. Jadi mari belajar semampunya, sekuat tenaga, karena seperti saya melihat di desa ini, semangat belajar anak-anak itu luar biasa, dan dengan semangat itu tidak ada istilah keterbatasan, kekurangan, atau karena dari daerah terpencil, ketika mereka mau berjuang, mereka bisa. Jadi harapan saya baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua, mari dukung anak-anak untuk bersekolah, mari dukung anak-anak untuk belajar, jangan minder, karena pikiran pertama anak-anak itu adalah minder. Saya melihat itu yang saya tanamkan, jangan minder, karena kita nggak tahu ini anak-anak ini nanti yang jadi presiden, nanti dia jadi dokter, pengganti generasi berikutnya siapa. Jadi kalau nggak dipersiapkan, siapa tahu potensinya ada di sini. Jadi saya menjadi guru, Pak, teman-teman, bukan hanya di sekolah, tapi hampir kecuali dalam suasana saya tidak di rumah atau tidur. Enggak, saya ketemu anak di rumah, selalu edukasi, selalu menyampaikan pesan-pesan, nasihat agar anak-anak dan generasi ini untuk terus belajar, begitu. Ini kita sekarang ada di Desa Kubung. Kalian senang banget kan nih sekolah di SD Kubung? Senang. Senang ya. Ada nggak kalian impian kalian atau cita-citanya apa deh, cita-citanya? Tentara. Kamu cita-cita apa? Tentara. Tentara. Kalau dari sini kamu cita-citanya apa? Dokter. Dokter, mantap. Kamu pasien pasti ya? Dokter. Oh, dokter juga. Jadi dokter. Kamu? Guru. Guru, keren ya cita-citanya. Kamu? Guru. Guru. Ini tadi tentara sudah. Tentara. Tentara juga. Kalau kamu? Polisi. 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 Kirain tadi besti. Cita-citanya. Kalau kamu? Dokter. Dokter juga. Kamu? Tentara. Wow. Jadi cita-cita mereka di sini didominasi nih sama profesi dokter dan tentara. Keren. Semoga semua tercapai ya cita-citanya ya. Makanya belajar yang rajin ya. Tetap happy ya, kalau belajar juga harus tetap happy, bahagia gitu. Jadi kita senang sekali bisa datang ke SD Kubung karena ngelihat walaupun ini jauh sekali dari kota Palangkaraya, tapi ngelihat semangat belajar kalian tuh keren banget. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Masyarakat adat Delang hidup berkecukupan, mengandalkan hutan, dan sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Siswa dan guru sekolah dasar di Desa Kubung tidak berjuang sendirian. Masih ada sekolah dasar lainnya di desa tetangga, yaitu Desa Sekombulan, yang juga mengalami hal serupa, di mana mereka harus menghadapi kendala lebih berat dan tentu lebih sulit lantaran keterbatasan sebagai sekolah yang berada di pedalaman. Di SDN Sekombulan ini mayoritas 98% itu anak petani berladang berpindah-pindah. Untuk jumlah siswa kami di SDN Sekombulan ini cukup banyak, walaupun desa yang terpencil, tapi kami mempunyai siswa berjumlah 86 siswa. Dengan tenaga gurunya ada 10 dengan saya selaku kepala sekolah. Ini yang kami gunakan ini ruangan-ruangannya bukan ruangan yang untuk guru, itu ruangan kelas sebenarnya, bukan kantor. Ini ruangan perpustakaan, bukan kantor. Tapi kami gunakan untuk kegiatan guru dan kepala sekolah. Kita melihat ini sudah pada bolong-bolong, termasuk kelas itu sudah pada rusak dinding-dindingnya, karena memang dari saya kerja tahun 93 sampai sekarang belum ada perehapan memang. Tapi mudah-mudahan ke depannya kami mendapat giliran untuk perehapan.
Indonesia tanah air betah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Hidup itu adalah proses pembelajaran yang tiada henti. Perjalanan ke Desa Kubung dan Sekombulan Kabupaten Lamandau memberikan banyak pelajaran tentang mengucap syukur dalam segala kondisi apapun. Anak-anak ini hidup di perbatasan dengan fasilitas yang terbatas, tapi tidak membatasi semangat mereka untuk sekolah. Menikmati listrik 24 jam dan jaringan internet yang menunjang kegiatan belajar mengajar adalah harapan besar bagi anak-anak serta guru-guru sekolah ini. Energi positif begitu terasa ketika kami hadir di sana. Senyum tawa mereka menghilangkan rasa lelah setelah perjalanan panjang. Walaupun tinggal jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, cita-cita mereka pun tidak surut. Sebagian besar dari mereka ingin jadi dokter dan tentara. Sampai bertemu kembali adik-adik, aku bawa energi positif ini ke ibu kota. Energi yang aku dapatkan dari rasa syukur dan ketulusan kalian.